Selamat siang mahasiswa semuanya. Apa kabarnya? Semoga masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah kita akan mencoba membahas tentang uh, peranan dari suara ya. Peranan dari suara dalam presentasi. Jadi pada topik kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana sih pentingnya suara itu dalam presentasi, apa yang perlu kita persiapkan, apa yang perlu kita pertimbangkan dengan suara yang kita miliki ketika kita melakukan presentasi. Baik, kita mulai. Pada poin pertama kita bisa mengkaji tentang bagaimana sih cara menghasilkan dari suara itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dari definisinya, voice or vocal sound is made when controlled air being exhaled from the lung passes over the vocal cord causing a control vibration. Jadi suara itu dibuat dengan udara yang dikontrol, being exhaled, yang dihirup melalui paru-paru ya, yang dikeluarkan melalui paru-paru, passes over melalui vocal cords. Vocal cords itu artinya bagian dari alat bicara kita seperti rahang, mulut ya. Causing a controlled vibration, sehingga melahirkan suatu getaran yang bisa dikontrol, gitu ya. The vibrating air resonates in the body. Udara yang bergetar tadi itu resonate, resonansi dia di dalam tubuh kita, chest cavity, pada bagian rongga dada kita, mulut dan nasal. Nasal itu pada hidung. Jadi itulah proses dari bagian tubuh kita yang mencoba untuk menghasilkan berbagai macam jenis suara ya. The vibrating air causes a chain reaction with the air in the room. Udara yang bergetar tadi itu menghasilkan suatu reaksi rantai ya, dengan udara yang berada di ruangan. The room's air set in the motion by the voice. Ruangan udara tersebut set in motion by the voice, diatur dengan suatu gerak oleh suara kita, is captured by the listener ear, kemudian ditangkap oleh telinga si pendengar. Jadi pada dari poin ini bisa kita lihat bahwasanya, jadi udara itu kita hasilkan dari rongga paru-paru kita ya. Paru-paru kita masuk dia ke bagian hidung, keluar nanti bisa juga dia di bagian mulut kah, yang berproses dia di dalam rongga mulut kita, dan kemudian udara yang kita kontrol itu menghasilkanlah berbagai macam suara. Gitu ya. Suara itu nanti dia akan berhubungan atau dipengaruhi oleh nanti udara yang ada di ruangan itu. Ya, jadi bagaimana kondisi ruangan udara ketika itu juga akan pengaruh dari jenis suara kita. Misalnya, kalau misalnya ruangan itu tidak ada orang, kedap suara, maka nanti suara kita itu akan menggema deh jadinya. Jadi kalau misalnya ruangannya kecil, tentu suara kita akan jadi keras jadinya. Jadi kondisi ruangan itu juga akan mempengaruhi dari suara kita. The vibration of the air against the eardrum is transferred to the electrical impulse that are interpreted by listener brain. Kemudian getaran suara kita tadi yang kita salurkan melalui rongga mulut kita atau alat bicara kita itu kemudian masuk dia ke bagian otak dari pendengar. Kemudian itulah yang diinterpretasi atau dipahami oleh si pendengar kita. Jadi bunyi, we can make a predicated on the breath that we take. Jadi bunyi atau suara itu secara garis besarnya itu dihasilkan melalui
tarikan nafas yang kita ambil. Nah, jadi itulah sebabnya ketika kita berbicara itu ada banyak hal-hal yang perlu kita pertimbangkan, terutama adalah alat bicara kita atau bagian rongga tubuh kita. Jadi ketika kita memiliki kondisi tubuh yang baik, paru-paru yang baik, itu akan menghasilkan tekanan udara yang baik sehingga tepatlah kita menggunakan atau mengucapkan huruf itu sendiri atau kata itu sendiri. Begitu juga misalnya dengan alat bicara kita, seperti rongga mulut, bibir, lidah. Kalau seandainya bibir kita ada bermasalah, gigi kita ada yang copot seperti itu, maka akan ada beberapa huruf yang tidak pas pengucapannya. Nah, itu karena alat bicara kita itu sudah terganggu. Jadi itu sebabnya ketika kita berbicara, ketika kita dalam kehidupan ini, kalau nanti rekan-rekan semuanya ingin memiliki suara yang baik, maka makanan-makanan yang baik perlu untuk menjaga kualitas suara kita. Hati-hatilah dalam menggunakan kendaraan. Kenapa? Karena nanti seandainya jika terjadi kecelakaan pada alat bicara kita, itu akan mengganggu dari pengucapan kita. Itu sebabnya hati-hatilah menjaga bagian kepala kita ini. Itu sungguh mahal ya harganya, karena itu akan menciptakan bunyi atau suara yang baik pada diri kita ketika kita berbicara. Oke, ya, jadi itulah proses dari penghasilan bunyi atau suara di dalam diri kita dan masuk dia ke dalam ruangan. Jadi ketika nanti kita selesai mengucapkannya, nanti itu akan tergantung dari kondisi ruangan tersebut, bagaimana kondisi udaranya. Itu akan juga berpengaruh. Maka pastikan nanti kita bisa mengukur ruang udara dari ruangan itu sendiri, dan juga nanti pastikanlah jumlah orangnya itu kita sesuaikan dengan suara kita, karena itu akan mempengaruhi. Semakin banyak orangnya, maka suara kita akan harus semakin keras. Oke. Selanjutnya, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari suara itu sendiri ketika kita melakukan presentasi? Oke, yang pertama itu adalah volume. Volume itu adalah besar kecilnya suara kita. Jadi ketika kita misalnya mendapatkan jumlah audiens yang banyak, ruangan yang luas, tentu saja kita harus menggunakan mikrofon atau misalnya mic ya. Atau kalau tidak kita menggunakan mic ya, tentu saja kita harus mengeraskan suara kita. Jadi volume suara kita itu nanti ditentukan oleh besarnya ruangan dan diukur dengan jumlah audiens. Gitu dia. Jadi pastikanlah kita mengetahui kira-kira ketika kita sebelum melakukan kita presentasi, pastikanlah biasanya sih berapa, di manakah kita melakukan ujian gitu ya, dan kita akan ujian di ruangan yang mana. Itu bisa kita atur diri kita. Jadi ketika kita bicara nanti, ini setinggi ini dia volume sebesar nih volume saya gitu ya. Nanti kira-kira penguji kita di mana duduknya ya. Itu yang perlu kita pertimbangkan ya. Selanjutnya adalah clarity. Clarity itu kejelasan. Jadi ketika kita berbicara ini, normalnya kalau kita memiliki alat bicara yang baik, yang tidak ada permasalahan, seharusnya kita jelas dalam berbicara. Ingat, ketika kita bicara dalam presentasi itu semuanya harus jelas, jangan berkumur-kumur, jangan berbicara cepat-cepat, ataupun kita bicara diam terlalu rendah volumenya, itu tidak bisa. Oke. Maka kita harus pastikan
kejelasan dalam berbicara itu. Ya, jadi bukan kecepatan tapi kejelasan. Bagaimana caranya membuat jelas kita berbicara, ya. Jangan juga seperti orang yang entah seperti berlari, ya, sesak nafas bisa juga itu. Kayak kalau kita terlalu cemas, seperti orang bicara sedang sesak nafas kita. Atau orang yang lagi masa ketakutan, terlalu nervous dia, ngomongnya bergetar semuanya, ya. Oke, itu tidak bisa. Ketika kita melakukan presentasi, bicaraan kita itu haruslah clarity, harus ada kejelasannya. Nah, titik poinnya itu harus jelas ya, karena kalau tidak itu akan membuat orang bingung dalam berbicara. Selanjutnya ada bagian tone, emphasis. Kita bahas tone dulu. Tone itu artinya adalah mood dari topik kita. Misalnya ketika kita melakukan presentasi, tentu saja tone kita adalah tone formal dan semua kondisinya adalah kondisi yang formal. Artinya tidak akan ada hal yang menunjukkan kesedihan gitu ya dalam proses pembicaraan kita nanti. Maka kita mengharapkan tone kita seharusnya adalah happy ataupun ya formal, standar lah paling tidak. Karena dengan adanya tone yang bahagia seperti itu akan menunjukkan semangat kita dalam berbicara, semangat kita dalam melakukan presentasi. Tetapi kalau kita misalnya tone-nya adalah tone sedih gitu ya, kita merasa cemas, maka nanti suara kita itu juga akan berpengaruh. Maka pastikanlah ketika kita berbicara itu mood dari diri kita, mood dari perasaan kita itu tidak ada permasalahan. Oke, kita harus membuat diri kita itu bahagia. Nah, bagaimana caranya ya? Buatlah diri kita itu bahagia ya. Biar nanti ada biar ada tone kita itu terlihat formal dan bahagia, dan kita seperti menarik untuk dalam menjelaskannya. Itu tone. Itu pentingnya tone itu dalam sebuah presentasi. Emphasis itu lebih kepada penekanan. Kita ingin menekankannya pada poin mana, gitu ya. Jadi misalnya pada poin yang penting dalam sebuah kalimat itu kan ada kata-kata yang penting. Ya, okay. Pada kata-kata yang penting itu kita tekankan itu dia. Kata mana yang penting itu yang kita tekankan. Oke, selanjutnya pada bagian emphasis ini juga menjelaskan bahwasanya kita akan kita akan menekankan, akan melebihkan tinggi suara kita pada poin yang ingin kita sebutkan. Jadi ketika kita merasa inilah poin dari atau inti dari apa yang kita sampaikan, maka nada bicara kita ataupun penekanan dari suara kita itu harus keras di sana, harus kita tunjukkan di sana. Oke, itu namanya emphasis. Selanjutnya adalah articulation. Articulation itu bagaimana cara kita mengeluarkan huruf. Misalnya seperti huruf A, B, C. Itu bagaimana cara kita mengartikulasikannya, mengucapkannya seperti apa. Bagaimana artikulasi dari longga alat bicara kita, ya. Apakah kalau misalnya menyebutkan huruf T, berarti itu adalah gabungan dari ujung lidah dengan dua gigi atas. Itu dia T, gitu ya. Huruf T dari situ asalnya itu. Kalau misalnya huruf M, itu gabungan dari bibir atas dengan bibir bawah sehingga dia menghasilkan huruf M. Seperti itu ya. Oke, bagaimana dengan huruf N? Itu contohnya lagi ya. N itu artinya gabungan antara bunyi yang udara yang dikeluarkan dari hidung, N. Itu dengan ujung lidah dengan gigi atas. N. Gitu ya. Itu namanya artikulasi. Bagaimana
suara itu dikeluarkan dengan berbagai bantuan dari alat bicara kita. Oke, selanjutnya adalah pronunciation. Ini pengucapan. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris itu kita melihat kata ada seperti iklan. Bagaimana caranya kita mengucapkannya dalam bahasa Inggris? Advertisement. Seperti itu kira-kira ya. Hari Rabu, bagaimana cara mengucapkannya? Kalau kita misalnya tidak mungkin kita mengucapkannya Wednesday, salah kita itu namanya. Yang betul itu adalah Wednesday. Jadi itulah namanya pronunciation, pengucapan ya. Pengucapan yang betul itu bagaimana caranya? Sering-seringlah tengok kamus, kalau kita belajar di YouTube juga bisa. Oke. Jadi kata-kata itu ataupun kalimat itu bisa kita pelajari dengan baik. Dengan adanya pengucapan yang jelas, orang tidak bingung dengan apa yang kita sampaikan. Jadi pengucapan itu penting. Jadi bagaimana caranya kita seorang presenter itu bisa mampu mengucapkan kata itu dengan jelas dan baik. Itu yang terbaik ya. Pengucapan ini juga nanti dia akan pengaruh kepada dialek sama aksen ataupun di mana kita tinggal ataupun lokasi kita. Dialek misalnya, ketika kita misalnya sering terbiasa ataupun culture ya, dialek ya. Dialek kita itu misalnya kalau bahasa Inggris kan ada 3 yang paling standarnya. Ada British, ada American, ada Australian. Jadi kita ingin pakai dialek mana sih yang ketika kita ingin berbicara, bisa juga nanti kita menggunakan dialek-dialek atau aksen yang lainnya. Di dalam proses komunikasi tidak ada penuntutan harus untuk menggunakan dialek tertentu, tidak. Ya, yang penting kita tetap menggunakan satu bahasa yang jelas. Sama dengan bahasa Indonesia ya, seperti itulah kita menggunakan bahasa Indonesia. Oke, tidak ada bahasa Indonesia misalnya bahasa Indonesia orang Padang, bahasa Indonesia orang Jawa, nggak ada seperti itu. Yang ketika kita bicara menggunakan bahasa Indonesia, ya itulah bahasa Indonesia. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu akan dipengaruhi nanti dari di mana lokasi kita tinggal. Misalnya ketika kita tinggal dekat pegunungan, maka tentu saja nanti dialek kita agak keras gitu ya. Karena itu kan mempengaruhi. Ketika kita tinggal di pantai, itu akan pengaruhi dari dialek kita itu. Jadi di posisi kita tinggal itu mempengaruhi dari cara bicara kita. Oke. Selanjutnya adalah timbre. Timbre itu jenis ataupun kualitas suara. Ingat, setiap suara itu memiliki keunikan tersendiri ya. Tidak ada suara itu yang jelek ya. Tetapi kita hanya perlu melihat suara kita itu berfungsi untuk mana. Tidak semua suara itu cocok pada suatu suatu pekerjaan kira-kira ya. Tapi untuk presentasi tidak ada masalah gitu ya. Seringkali kalau kita mendengar misalnya di radio gitu ya, itu memang orang-orang yang memiliki suara yang terbaik ya. Jadi bagaimana caranya timbre dari suaranya itu, kualitas dari suaranya itu memang keluar ya, kadang ngebas gitu ya, kadang ada jelas ada keunikan tertentu gitu ya. Itu timbre, jenis-jenis suara kita. Jadi suara kita itu kitalah yang tahu bagaimana suara kita itu tipenya seperti apa. Oke, apakah melengkingkah ketika kita ngomong, apakah kita agak ngebas suara kita. Itulah kita yang tahu dengan suara kita ya. Next, tempo atau speed. Itu artinya kecepatan dalam berbicara. Ingat, ambillah ketika kita berbicara itu ambillah jeda ya, bukan kita harus cepat menyelesaikan. Walaupun dalam presentasi itu nanti kita akan disampaikan bahwasanya kita diwajibkan harus selesai misalnya presentasi itu dalam 10 atau 15 menit.
Ya, bukan berarti kita harus kencang-kencang juga atau cepat-cepat juga untuk menjelaskan, tidak seperti itu. Maka kita harus speednya itu ya kita kontrol. Itu soalnya kita harus tenang, jangan sampai bermasalah. Karena kalau kita misalnya terlalu cemas, nanti speed kita akan kencang jadi-jadinya. Oke, maka kita harus mengontrol temponya. Di mana penekanan, kapan kita harus berhenti, kapan kita harus jeda, kapan kita harus mencepatkan bicara kita, itulah kita ngatur dengan tempo, speed dari pembicaraan seperti itu. Ya, jadi harus jelas dari apa yang kita sampaikan sesuai dengan kecepatan bicara kita. Selanjutnya tempo tadi juga akan berhubungan ya dengan pause, kapan berhenti ya. Ingat, ambillah jeda ketika kita bicara ya, jangan kencang semuanya gitu ya. Ambil jeda, berhenti setiap satu kalimat, ambil nafas setelah itu ya. Ambil nafasnya jangan terlalu berlebihan bentuknya ya. Gunakanlah hal yang standar. Oke, jadi bagaimana cara kita bicara, ambil nafas ya. Nanti dengan jeda itulah akan menghilangkan, misalnya stres kita akan hilang, orang akan menjadi paham dengan apa kita sampaikan, tubuh kita akan rileks dia, oke. Jantung kita tidak akan terlalu kencang debarannya gitu ya. Jadi pause lah, berhentilah kapan kita harus berhenti untuk itu ya. Jadi kasih jeda dalam kecepatan bicara kita. Selanjutnya ada culture, budaya. Jadi budaya ini juga mempengaruhi dari suara kita ya. Kalau kita lihat pada beberapa ini berhubungan dengan dialek tadi juga ya. Pada beberapa daerah kita bisa melihat bahwasanya ada, kalau orang timur itu biasanya agak keras-keras bicaranya ya. Kalau orang barat, wilayah barat gitu ya, itu agak lembut-lembut bicaranya. Apakah seperti itu? Tergantung juga ya. Jadi budaya itu juga mempengaruhi dari suara. Seseorang yang di rumahnya memiliki tutur kata yang baik, cara bicara yang baik dengan orang tua, itu nanti akan menghasilkan tempo, menghasilkan jenis suara yang berbeda juga, nada yang berbeda juga dia dalam berbicara. Seseorang yang misalnya berasal dari broken home, banyak permasalahan, itu nada bicaranya juga beda, melodi suaranya juga beda. Jadi semua itu tergantung dari budaya. Itu sebabnya usahakanlah ketika kita presentasi itu memang kita berbicara yang baik, bicara yang sopan, karena nanti itu akan mencerminkan siapa kita, latar belakang kita, dan juga keluarga kita, dan di mana kita tinggal ya. Oke. Jadi ya, itu yang terkait dengan faktor-faktor dari pengaruh suara kita. Selanjutnya ini topik kita yang terakhir. Apa sih peranan atau pentingnya suara itu dalam presentasi? Jadi yang pertama itu adalah effective communication. Jadi dengan adanya suara kita yang bisa kita atur, yang kita sesuaikan dengan mood atau tone suara kita yang jelas, maka semuanya itu akan menjadi komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi kita kepada diri kita sendiri dan juga kepada audiens itu lebih efektif dia. Oke, semuanya berjalan lancar. Kalau kita memang memiliki suara yang baik, yang bisa tahu kapan berhenti, kapan jeda, kapan kita mengencangkan suara kita, mempercepat speed suara kita, kapan kita harus menurunkan nadanya, gitu ya. Tinggi rendah itu disebut dengan pitch juga tadi ya. Kemudian attract the audience, artinya kita bisa attract ya, menarik perhatian dari audiens. Suatu hal yang betul bahwasanya dengan adanya suara kita yang jelas, yang memiliki ciri khas, maka
audiens itu menjadi fokus dengan apa yang kita sampaikan. Mereka akan melihat cara kita berkomunikasi. Audiens kita akan fokus kepada diri kita. Itu sebabnya kuasailah suara kita, aturlah suara kita itu. Karena dengan adanya suara kita itu, maka nanti audiens kita itu merasa mereka juga dihormati dengan suara kita. Mereka juga akan fokus pada diri kita. Mereka akan menikmati penampilan kita. Jadi itulah fungsi dari suara tadi. Selanjutnya yang ketiga adalah message deliver. Jadi kalau kita berbicara, tentu saja apa yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan. Coba bayangkan kalau kita bicara tanpa ada suara, apakah pesan yang tersampaikan itu bisa saja, bisa iya, bisa tidak ya. Kalau orang tidak paham dengan apa yang kita sampaikan melalui bahasa tubuh itu tentu ya susah. Itu sebabnya berbicaralah ya, biar pesan atau apa keinginan yang ingin kita sampaikan kepada penguji kah, kepada audiens kah, itu tersampaikan nanti ya. Jadi dengan adanya kita berkomunikasi atau bicara, maka pastikan nanti atau dapat kita pastikan pesan dari apa yang kita sampaikan itu tersampaikan. Dan terakhir adalah make high impact. Dengan adanya suara yang bagus, dengan suara yang terkontrol, maka nanti dapat dipastikan dampak dari kejadian atau dampak dari suara kita itu akan memiliki nilai yang baik, sehingga apa yang terjadi, audiens kita itu akan tenang, dia akan fokus, dia akan melihat dia apa yang disampaikan. Para penguji juga akan fokus melihat kepada kita. Kalau kita memang memiliki suara yang baik, melodi yang baik, ya, tone yang baik, maka orang akan fokus mendengarkan apa yang kita sampaikan. Tapi kalau suara kita nyempreng ataupun nggak bisa ngomong, bicara seperti orang menangis, bicara seperti orang yang gagap, tentu saja nanti itu akan bisa membuat audiens itu ketawa. Orang merasa kita akan merasa diremehkan, atau misalnya kita tidak bagus dalam penampilan. Jadi dengan adanya seperti itu, dengan suara yang terbaik, maka dampaknya itu sungguh akan besar pada presentasi kita. Orang akan terkesan dengan penampilan kita. Oke, kira itu topik kita untuk hari ini. Semoga rekan semuanya bisa dapat menggunakan suara yang terbaik pada diri kita. Gunakanlah indikator-indikator yang sudah disampaikan. Semoga penampilan kita dalam presentasi semakin baik. Terima kasih. See you.